Dengan mulai bagaimana cara menggunakan fungsi VLOOKUP yang sangat standar sekali. Nah, teman-teman di sini saya memiliki 3 tabel. Yang pertama ini adalah anggap saja tabel penjualan barang ya. Dan rumus VLOOKUP itu sebelum kita lanjut ke contohnya, kita harus pahami dulu bahwa rumus VLOOKUP digunakan untuk membaca sebuah tabel ya secara vertikal ya. Namanya kan V. Selain VLOOKUP juga ada HLOOKUP ya teman-teman, itu pembacaan tabelnya secara horizontal, itu bedanya ya. Dan kita lihat di sini bedanya kalau horizontal dan vertikal. Nah, di sini teman-teman ya, kita punya data acuan tabelnya seperti ini. Ini adalah tabel vertikal di mana judul kolomnya ini berada di atas ya. Jadi isinya ke bawah. Tetapi kalau tabel horizontal, judul kolomnya di kiri dan isinya ke kanan. Ya, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan coba, ini adalah nama kode barang dan ini adalah nama barang. Nah, nama barang ini kita ambil dari sini, sesuai apa? Sesuai dengan kode ya. Ini tabelnya. Jadi kita acuannya ke kode. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini kita contohkan yaitu rumus VLOOKUP seperti ini. Nah, sebelum bagaimana caranya VLOOKUP itu lookup value-nya yang mana, kita harus tahu dulu ini sinteknya ya teman-teman. VLOOKUP, lookup value. Nah, lookup value itu acuannya kemana nih? Ini lookup value. Kita ambil ke sini. Kenapa? Karena ini adalah kuncinya. Di sini kan kode kuncinya. Kita akan mencari nama barang, berarti acuannya ke sini ya. Ini A. Oke. Lalu di sini teman-teman, tabel array. Tabel array itu ya ini isinya ya, teman-teman. Oke, kita blok di sini. Berikutnya kita koma lagi dan di sini adalah kolom indeks. Nah, kita akan mencari nama barang berada di kolom keberapa dari tabel array ini ya. Yang pertama adalah kode kolom 1, ini adalah kolom kedua. Jadi teman-teman tulis 2. Kalau teman-teman di sini ada 3, berarti misalkan di sini adalah harga. Berarti harga itu ada kolom ketiga, itu seperti itu biasanya ya, teman-teman. Oke, lanjut kita pilih di sini rank lookup-nya. Ada 2 jenis teman-teman, ada true, ada false. Lalu bedanya apa ini? Oke, kita contohkan yang approximate match ya. Di sini kita contohkan yang true. Oke, yang true itu biasanya itu kalau misalkan ininya diisi salah, itu akan mengabaikan kesalahannya dan biasanya akan menampilkan data tabel terakhir. Oke, kita contohkan di sini. Nah, itu hasilnya DVD. Kenapa DVD? Ini karena kodenya A, sama kan sesuai dengan ini. Oke, kita coba tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Nah, di VLOOKUP ada beberapa permasalahan. Kalau teman-teman bisa dilihat, ini adalah NA. Kenapa seperti ini? Karena ini tabel array-nya akan turun ke bawah ya. Ketika teman-teman menarik, itu turun ke bawah. Oke, kita coba cek ya di sini. Nah, ini teman-teman ya. Seperti ini kan turun ke bawah. Kalau yang untuk DVD itu kan benar, ini tabel array-nya kita ambil semua. Tetapi kalau apalagi di sini ya, nah ini tidak ada kan tabel array-nya. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman perlu mengunci, oke? Mengunci itu kita istilahnya ada tabel absolut, ada tabel mutlak ya kalau nggak salah ya. Tapi istilah saya ini kita kunci saja supaya tidak tertarik ke bawah, tidak array-nya tidak turun ke bawah, oke? Kita kunci dengan tombol F4. Nah, hasilnya adalah $H $3 sampai $I $6, oke? Lalu teman-teman enter. Nah, kita coba tarik lagi. Nah, oke, bisa dilihat ini NA-nya sudah hilang ya teman-teman. Nah, kalau sudah hilang, kita cek dulu. D itu adalah mouse. Oke, sudah betul ya. A masih tetap DVD, kemudian B adalah laptop. Tetapi di sini ada teman-teman ada kode yang tidak sesuai, tidak ada di sini, tapi isinya adalah mouse. Kenapa mouse? Karena ini akan mengambil nilai yang paling akhir karena lookup value-nya bukan lookup value, rank lookup-nya itu adalah true. Oke. Jadi teman-teman, ini harusnya salah. Jadi teman-teman biasakan menggunakan rank lookup-nya itu false ya. Supaya nanti tidak pusing teman-teman ya. Sini kita gunakan false. Jadi exact match. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan tabel yang ada di sini, maka disalahkan ya. Rumus itu akan mengambil nilai yang salah. Oke, kita coba enter. Ya, tarik ke bawah lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang G itu adalah NA. NA itu tidak ada hasilnya ya. Nah, no name, no value ya. Jadi di sini G itu harusnya apa? Di sini kan tidak ada kodenya ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, nah kalau misalnya kodenya salah, kita coba jangan menulis NA.
kita kosongkan dengan fungsi yang lain. Misalnya saja strip atau kosongkan ya. Oke, kita coba di sini ya. Kita atasi rumus error NA ini. Oke, kita coba lagi sini, anggap saja seperti ini. Kemudian kita tarik lagi seperti ini. Nah, kita coba di sini bagaimana cara menghilangkan NA atau pesan-pesan error, itu sudah saya pernah bahas di video sebelumnya. Silahkan cek kembali ya bagaimana menghilangkan div, NA, kemudian value dan sebagainya ya. Ya coba langsung saja. Untuk menghilangkan NA bisa menggunakan fungsi is NA ya. Jadi teman-teman silakan berlogika di sini. If ya kita logical testnya adalah is NA. Oke, seperti ini. Setelah itu teman-teman kita ambil VLOOKUP-nya ya. Seperti ini. Kemudian lookup value-nya tetap ngambil sini. Oke. Lalu tabel array-nya kita ambil sini. Oke, lalu teman-teman kunci dengan F4. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman di sini kolom indeksnya itu kolom kedua. Kemudian di sini false ya. Sudah begitu. Lalu ini kalau misalkan NA-nya itu ada, berarti kan teman-teman pilih true ya. Seperti ini. Maka kita coba mengosongkan atau dengan fungsi strip seperti ini. Oke. Lalu kalau misalkan tidak enak, kita ambil VLOOKUP yang ini, kita kopikan lagi. Yang ini sebenarnya bisa dikopikan atau teman-teman tulis saja ya E3 seperti ini ke E3 ya. Lalu tabel array-nya tetap di sini yaitu H berapa ini? H3 sampai dengan I6. Oke, kita kunci lagi. Oh, sorry, ininya dikunci juga ya. Ya, seperti ini. Lalu teman-teman di sini kolom indeksnya tetap kolom kedua ya. Lalu teman-teman di sini pilih false seperti ini. Lalu teman-teman silakan enter. Nah, nanti muncul seperti ini, teman-teman yes saja. Nah, ini hasilnya adalah DVD. Oke, kita atasi bahwa NA ini kita ganti dengan fungsi yang ini ya. Nah, ini nih ya, strip ya. Oke, coba kita cek, kita ambil sini jreng. Nah, itu sudah ini ya, sudah berubah ya, NA-nya sudah tidak ada. Kita ganti dengan strip. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini salah satu contoh dasar-dasar VLOOKUP. Nah, teman-teman, ini berbicara VLOOKUP itu ada namanya tabel array. Nah, ini adalah tabel array H3 sampai I6 yang ini ya. Kalau teman-teman bisa cek, ini sebenarnya adalah seperti ini. Ya, jadi ada array-nya seperti ini, ada A, DVD, kemudian B laptop, C adalah keyboard ya. Keyboard ya, D kemudian mouse, dan setelah itu udah tidak ada ya. Ini tabel array-nya di sini. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, kita contohkan yang kedua. Nah, yang kedua itu biasanya ada VLOOKUP itu ada dua lookup-nya ya, dua tabel ya, dua tabel array. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kita bisa cek ini adalah perbedaannya, ini adalah A dan ini adalah B. Oke. Nah, di sini teman-teman yang di-entry-kan ini daftar nama misalkan penjualan barang ya. Yang pertama kodenya A002 itu adalah ini ngambil tabelnya ya. Tetapi kalau di sini ada B005 itu ngambilnya berarti yang ada di sini tabelnya. Oke. Berarti kita gunakan fungsi dua buah VLOOKUP ya. Jadi rumusnya bagaimana ya, teman-teman? Ya seperti ini ya. Kita coba fungsi, kita ambil dulu ya teman-teman, kita ambil dulu ini yang uniknya adalah A dan B nya. Nah, jadi teman-teman kita gunakan fungsi if ya. Kita ambil if lab. Kenapa lab? Kita ambil yang huruf A dan B nya ya. Kita ambil sini ya, oke, koma 1 seperti ini. Lalu itu adalah sama dengan A ya, atau A besar aja gitu kan. Kita ambil yang huruf A-nya saja ya. Lalu di sini teman-teman maka VLOOKUP. Oke, kalau di sini huruf pertamanya adalah A, satu karakter dari kiri, maka kita lookup, kita VLOOKUP ke sini. Oke. Lalu kita ambil ini ya. Khusus untuk kolom kode yang berawalan huruf A di sini tabelnya. Oke. Lalu teman-teman kunci lagi. Lalu teman-teman koma, lalu teman-teman kolom indeks seperti biasa kolom kedua ya, karena ini indeksnya kolom kedua. Lalu di sini exact match false ya. Setelah itu teman-teman tutup kurung. Nah,
Ini kalau value-nya false, ini kalau value true, kalau value-nya false berarti kita ambil VLOOKUP lagi. Kita acuan di sini, kemudian kita tabel array. Nah, ini kalau false berarti kita ngambil tabel yang ini. Oke, kita kunci lagi. Kemudian kita kolom indeksnya kolom kedua, kemudian di sini false. Oke, setelah itu teman-teman enter. Nah, di sini tinggal yes saja. Nah, hasilnya adalah mixer kue. Kita cek. A002 mixer kue. Betul ya? Yang ini ya. Oke, ya coba tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Oke. B, coba kita cek yang B ya. B005. Lucky Strike. B nih. Oke, yang ini ya. Jadi dua buah tabel. Tabel yang pertama arraynya yang ini, tabel yang kedua arraynya yang ini. Nah, itu bisa seperti itu ya VLOOKUP. Oke, ini adalah formulanya. Oke, kita lanjutkan contoh VLOOKUP yang lain. Nah, di sini saya memiliki daftar nama penjualan barang, misalkan seperti ini. Ini adalah kode jualnya, nama barangnya kita isi dengan otomatis menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, kita ambil datanya yang ada di sini. Dua buah VLOOKUP-nya ini tabelnya berarti ada di sini dan di sini. Berarti ini adalah VLOOKUP dengan sheet yang berbeda. Nah, ini sering sekali terjadi juga teman-teman ya. Nah, biasanya kalau saya menggunakan VLOOKUP yang sheetnya berbeda, itu lebih mudah lagi dengan memberi nama pada rank. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita blok dulu. Ingat, memberi nama pada rank itu adalah isinya saja teman-teman, seperti ini. Kemudian cari sini teman-teman, misalkan ini adalah barang elektronik kayak seperti ini, lalu teman-teman enter saja. Nah, ini sudah dirubah name ranknya menjadi barang elektronik. Nah, selain itu kita buat juga di sini name rank. Nah, ini misalkan ini apa ya, rokok ya, barang rokok. Nah, seperti ini kita enter. Jadi ada dua tabel, yang pertama barang elektronik, yang kedua adalah barang rokok. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, kita coba buat di sini. Sama dengan if. Oke, seperti ini. Logical test lab, ambil ke sini. Nah, oke. Lalu kita ambil satu karakter. Itu sama dengan adalah A. A seperti ini. Maka kita VLOOKUP. Oke, lalu acuan di sini. Lookup value-nya, kemudian tabel array-nya tadi ya udah dibuat, yaitu kalau A itu adalah barang elektronik kan, seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman ini kolom indeksnya kedua, lalu teman-teman di sini false. Oke. Lalu teman-teman di sini sama dengan true ya. Sama dengan true. Sorry, ini tutup dulu. Itu adalah sama dengan true. Nah, seperti ini. Maka teman-teman kita kosongkan. Oh, sorry. Ini sebenarnya tidak usah pakai ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini value if false. Value if false-nya. Kalau salahnya berarti kita ambil VLOOKUP lagi. VLOOKUP, kemudian ini acuannya, lookup value, kemudian tabel array-nya adalah barang rokok. Yang ini kan. Oke, kita ambil kolom kedua karena kita akan mencari nama barang. Nama barang berada di kolom kedua dari tabel array rokok ya. Berikutnya teman-teman di sini false. Oke, seperti itu. Lalu teman-teman enter. Nah, muncul lagi seperti ini, tinggal yes saja. Nah, ini adalah mixer kue. Kita cek, tarik ke bawah. Oke, ini sama ya hasilnya dengan yang ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, karena saya telah menggunakan name rank, maka teman-teman tidak usah mengunci dengan menekan tombol F4 ya. Jadi name rank itu berguna sekali ketika membuat formula-formula di Microsoft Excel ya, seperti ini. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita contohkan yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga itu agak berbeda juga. Di sini ada kodenya, ada dua. Yang pertama adalah kode utama, ini XLR, SV, dan BRV. Ini adalah jenisnya. Kemudian kodenya seperti ini. XLR 001 adalah mixer, XLR 002 adalah blender. Nah, ini BRV 121 mobil Avanza, dan SV itu adalah keyboard, mouse, dan LCD. Nah, seperti ini juga sering terjadi ya teman-teman, ketika teman akan melakukan tes ujian atau tes ujian yang berbasis Excel ya.
Berikutnya juga yang di kehidupan sehari-hari di dunia kerja juga sering terjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, teman-teman, kita coba di sini ambil jenis barang. Jenis barang ini dari sini ya. Nah, namun di sini teman-teman, kalau mengambil seperti tadi fungsi left itu kan ini kodenya rata ya. Kalau A ini satu digit. Tetapi kalau di sini ini ada berapa digit nih? Ada 3, ini 3 dan ini adalah 2. Oke. Maka teman-teman kita harus mengakali di sini. Harus mengakali berarti ada yang kita hapus, ada yang kita ambil ya. Ada teks yang kita hapus, ada teks juga yang kita ambil ya. Makanya kita gunakan fungsi substitute. Oke. Nah, kita coba di sini ya. Kita coba di sini VLOOKUP. Nah, di sini kita ambil VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP seperti ini. Kemudian di sini teman-teman pilih substitute ya. Substitute itu akan mengambil teks tertentu ya dan mengganti ya. Berikutnya ini teksnya kita ambil teksnya yaitu B3 ya sini. Selanjutnya kita ambil alt textnya dari kanan. Kenapa dari kanan? Kita akan menghapus dulu ini 1 2 3 4 ya. Yang samanya itu kan dari kanan. Ini ada 1 2 ada 4 digit sampai dengan strip ya. Nah, alt textnya itu adalah alt textnya adalah kita ambil B3. Kemudian kita ambil juga right ya. Right ini teksnya. Kemudian kita ambil 4. Selanjutnya kita coba kosongkan ya. Kemudian new text-nya adalah kosong. Selanjutnya di sini kita tutup kurung. Kemudian sini tabel array. Tabel array-nya yaitu ini ya. Mana? Ini nih. Nah, kita ambil yang ini dulu ya. Kemudian di sini kita kunci dengan F4 karena kita belum name rank ya. Lalu teman-teman kita ambil kolom kedua, lalu di sini false ya, seperti itu. Lalu teman-teman silakan enter. Kemudian muncul lagi seperti ini, yes saja. Nah, ini bisa dilihat peralatan dapur XLR ya. Kita tarik ke sini. Nah, seperti itu. BRV itu adalah kendaraan. Mana kendaraan ini? Kemudian SV itu adalah komputer. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk mengambil jenis barang. Oke. Lalu bagaimana untuk mencari nama barang? Nah, kalau nama barang itu langsung saja dari sini VLOOKUP-nya ya. Nah, jadi sama dengan VLOOKUP, lookup value sini, kemudian titik koma, lookup tabel array-nya seperti ini. Kemudian kolom indeksnya ambil yang kedua, kemudian exact. Nah, seperti ini, mixer. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, ada kesalahan ini. Ini belum dikunci ya, teman-teman. Tinggal blok saja, kemudian F4, kemudian enter. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, ini kalau misal ini penggabungan fungsi VLOOKUP dengan substitute dengan right ya, ini seperti ini. Nah, rumus-rumus substitute sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya, silahkan cek-cek kembali ya. Silahkan dilihat-lihat kembali untuk belajar rumus fungsi substitute. Oke, ini contoh yang keempat. Berikutnya lagi, teman-teman seperti ini. Nah, di sini juga kita akan coba menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kita memiliki nama barang. Ini adalah jenis-jenis motor dan ini lokasi Majalengka. Ini jumlah unitnya ya. Oke, kita coba jenis motor Kawasaki dengan lokasi Majalengka itu jumlahnya berapa. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah Kawasaki. Nah, ini adalah Majalengka. Berarti di sini 80 titik temunya ya. Di sini berarti harusnya 80. Oke. Kalau misalkan Cirebon, Suzuki Cirebon misalkan ini. Kalau Suzuki Indramayu yang ini. Oke, kira-kira seperti itu. Ini juga teman-teman bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Nah, bagaimana contohnya? Bagaimana caranya? Nah, kita coba di sini menggunakan fungsi if sama dengan if. Oke, seperti ini logical test dulu ya. Kita coba langsung menggunakan VLOOKUP dengan fungsi if ya. If di sininya, nah itu sama dengan Majalengka, Majalengka gitu ya. Maka kita ambil VLOOKUP, oke.
lookup value-nya yaitu I3 ya di sini. Oke. VLOOKUP, kemudian tabel array-nya seperti biasa kita ambil yang ini ya. Yang ini. Oke, tabel array. Lalu teman-teman kunci juga boleh, kalau tidak juga boleh karena ini tidak akan ditarik ya. Oke, ini tabel array, kemudian kolom indeksnya yaitu kita coba cari yang 2 ya. Kita ambil yang 2. Nah, ini Majalengka 2 ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita false. Oke, seperti ini. Nah, kalau Majalengka kan 2 nih kolomnya. Ini kolom 1, ini kolom kedua. Oke. Nah, ini caranya. Kemudian teman-teman kita coba lagi fungsi if. Sini banyak ya, panjang ya. Jika di sininya itu adalah Cirebon, oke, maka kita ambil VLOOKUP di sini, kemudian ini tabel array-nya, oke, kemudian kolomnya untuk Cirebon 1 2 3 berarti kolom 3, oke. Lalu di sini false lagi, saya tutup kurung lagi. Kemudian di sini teman-teman kita tambahkan if lagi ya. If kemudian ini sama dengan yang ketiga itu adalah Indramayu. Kemudian maka VLOOKUP lookup value yang ini, kemudian kita ambil tabel array ini. Oke, lalu kolom indeks Indramayu itu 1 2 3 4. Ini kolom keempat. Lalu teman-teman di sini exact false seperti ini. Lalu teman-teman silakan enter. Kemudian klik yes. Nah, 80. Kawasaki Majalengka adalah 80. Kita bener nggak nih? Nah, ini 80 ya, betul ya. Nah, kalau misalnya saya coba di sini ganti menjadi Cirebon. Loh, kok 0 ya? Kawasaki Cirebon. Nah, ini ada kesalahan teman-teman. Kawasaki Cirebon ya, harusnya 50 ya. Ada kesalahan. Kita coba cek. If I4 ini, if ini Majalengka, maka VLOOKUP 2 ya. Kemudian if I4 Cirebon ya. Ini kadang-kadang kalau misalkan salah satu huruf saja salah berarti nanti akan ada kesalahan ya. 3. Oh, ini nih. Ini jangan kali ya, teman-teman. Harusnya ini titik koma. Oke, seperti ini. Nah, 50 ya. Kawasaki Cirebon 50. Coba cek Kawasaki Cirebon 50. Ya, 50 ya. Kita coba di sini misalkan Ducati ya. Ducati Cirebon 50. Bener nggak nih? Oh, benar ya. Kita coba ganti Indramayu ya. 50 ya. Ducati Indramayu ini 50. Ini sudah betul ya, teman-teman. Oke. Nah, selain rumus VLOOKUP ini, teman-teman ada yang cara lebih singkat lagi. Ini kan panjang sekali ya rumusnya ya. Tetapi kalau teman-teman logikanya itu sudah dikuasai, sudah dipahami, seberapa panjang pun formula atau rumus Excel itu tidak akan menjadi masalah bagi teman-teman ya. Nah, selain rumus ini juga teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, oke. Ini lebih simpel lagi, lebih pendek ya. Ini lookup value. Lookup value-nya tetap ke berapa ini? I3 ya, ini. Kemudian tabel array-nya yang ini. Oke. Lalu di sini kolom indeksnya nah, di sini kolom indeksnya berarti pakai fungsi if ya. Nah, di sini if. Oke. If ini lokasi, kemudian itu adalah Majalengka, maka sini teman-teman maka 2 ya. Oke, seperti ini. Berikutnya if sininya sama dengan Cirebon, maka berapa itu? Value-nya untuk Cirebon itu adalah 3. Kemudian di sini if lagi, sininya adalah Indramayu, maka di sininya adalah 4 seperti ini.
Setelah itu teman-teman, kita tutup kurung menjadi berapa nih? 1, 2, 3 ya. 3 tutup kurung. Berikutnya di sini kita exact false. Kita enter. Kemudian yes. Nah, hasilnya 50. Sama ya. Jadi ini lebih pendek daripada formula yang ini. Teman-teman silakan senangnya yang mana, pahamnya yang mana. Ini silakan teman-teman gunakan ya. Ini juga sama. Ini kita lookup VLOOKUP ya. Kemudian kalau I-nya I 4-nya Majalengka berarti 2, kalau I4-nya Cirebon berarti 3. Nah, ini kita akan mengambil kolom ininya kan gitu ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau ini sudah paham, kita lanjut lagi ke contoh yang ke-6. Nah, contoh yang ke-6 itu sama contohnya, tetapi kita menggunakan fungsi yang lebih pendek lagi dari tadi ya, dari yang contoh yang ini. Ini kan lebih panjang. Nah, ini agak pendek. Ini ada yang lebih pendek lagi, teman-teman. Kita gunakan fungsi apa? Kita kolaborasikan fungsi VLOOKUP dengan match ya. Nah, contohnya bagaimana? Seperti ini contohnya. Sama dengan VLOOKUP. Oke. Kemudian lookup value-nya tetap kita ambil ke I3. Oke. Kemudian sini tabel array. Tabel array-nya kita ambil yang ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kolom index number-nya. Nah, di sini kita gunakan fungsi match. Sorry ya. Kita gunakan fungsi match ya. Selanjutnya match-nya itu kita lookup value yaitu yang di sini. Oke. Lalu kita lookup array-nya di sini, teman-teman. Kita ambil yang ini ya. C berapa ini? Oh iya, harusnya dari sini ya. Berapa? Mana? Oke, B harusnya dari sini. Nah, dari sini. Nah, seperti ini. Sorry. Ini ya. Atau dari B aja lah, B3. Seperti ini. B3 sampai dengan E3. Nah, kita ambil dari sini sampai dengan E3 yang ini. Ini lookup array-nya ya. Selanjutnya setelah itu teman-teman pilih exact match 0. Oke. Lalu tutup kurung, kemudian di sini VLOOKUP atau rank lookup-nya match. Kemudian teman-teman enter. Kemudian klik saja yes. Nah, hasilnya seperti ini, 80. Kawasaki Majalengka 80. Oke. Ini lebih pendek ya. Hanya 2 formula VLOOKUP, kemudian ada index. Nah, di sini kita enter. Oke. Ini seperti ini teman-teman contohnya. Dan teman-teman kalau misalkan ini tidak ingin diketik, karena kan kadang-kadang ada kesalahan ya kalau mengetik. Contohnya mengetiknya misalkan Kawasaki ya seperti itu. Nah, hasilnya NA ya. Karena kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan yang ada di sini. Nah, sepertinya kalau untuk mengatasi hal tersebut teman-teman bisa menggunakan sini ya. Kita bisa gunakan validasi data ya. Nah, di sini validasi data, misalkan di sini kita ambil validasi dari menu data ya. Kemudian setting, teman-teman pilih list di sini. Kemudian source-nya ini kan kita ambil jenis motor ya, Kawasaki dia. Ini ambilnya dari sini ya. Ini jenis motor. Oke, kemudian di sini kita tutup. Nah, kalau misalnya kalau misalnya yang ini kabupaten ya, kita data validation, kemudian list, kemudian ambil yang ini. Nah, yang ini ya, supaya nanti teman-teman tidak usah mengetik seperti ini. Oke, jadi teman-teman tinggal pilih saja seperti ini. Yamaha 100, Yamaha Majalengka 100. Kita coba cari sininya, yang Cirebonnya berapa? 20. Oke, yang Indramainya berapa? Nah, itu tidak usah teman-teman mengetik karena ini udah otomatis dengan pilihan combo box ya, combo box sini. Oke. Ini saja videonya teman-teman, sudah panjang sekali nih, hampir 30 menit. Tetapi mudah-mudahan walaupun panjang, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa menangkap apa yang saya jelaskan di tutorial video kali ini. Dan mudah-mudahan video-video tutorial Excel tentang VLOOKUP ini bisa teman-teman serap dengan bisa mempraktekkan di rumah dengan contoh-contoh yang lain ya. Untuk itu kalau video ini bermanfaat, silakan jangan lupa untuk di like atau di share sebanyak-banyaknya agar teman-teman lain juga bisa merasakan manfaat dari video tutorial Excel ini. Demikian, semoga saja
teman-teman bisa selalu belajar Microsoft Excel karena kita akan terus update video-video terbaru tentang tutorial Microsoft Excel. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.